semuanya. Terima kasih sudah hadir di acara press screening ini. Ini adalah sebuah film persembahan dari Star Vision dan Warna Kreator, sebuah pengendapan dari kami yang kebanyakan adalah orang tua berproses bersama keluarga, bersama anak-anak menghadapi turun naiknya kehidupan keluarga yang tak sempurna. Semoga teman-teman bisa menikmati film ini, dan karena beruntung menontonnya sebelum Lebaran, jadi ketika Lebaran nanti ada yang dibawa pulang, dan semoga bisa bikin hubungan di rumah jadi lebih erat lagi. Itu aja dari saya. Terima kasih. Mbak Dina aja Santi, silakan. Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah hadir di sini. Dua Hati Biru adalah satu kado kecil dari kita semua, dari Gina, dari aku, dari semua tim kreatif, dari Star Vision dan Ohana. Hari ini menjadi kayak perayaan kita untuk membuka kado ini, dan semoga semuanya akan menikmatinya. Terima kasih, Mas Salman Aristo, silakan. Terima kasih sekali lagi teman-teman untuk meluangkan waktunya. Semoga ini nanti juga teman-teman bisa membantu untuk mengabarkan makna apa dan refleksi apa yang bisa teman-teman dapatkan setelah menonton nanti. Siap, tepuk tangan sekali lagi untuk Mbak Grace Nur, Mbak Dina Jasandi, dan juga Mas Salman Aristo. Ini memang sebuah kado yang sangat indah yang ditulis skripnya oleh Mbak Dina, dan dieksekusi bukan hanya Mbak Dina aja, juga ada Mbak Dina, dua orang ibu, dua sentuhan yang sangat kuat yang membuat kita merasa bahwa pantas sekali apabila Dua Hati Biru ini disinonimkan atau dipadankan menjadi kata keluarga. Keluarga Indonesia adalah Dua Hati Biru, jadi saya harap Dua Hati Biru bisa menjadi tontonan dari seluruh keluarga di tanah air. Insya Allah, ya menurut saya. Nggak tahu bagaimana tadi check out sekarang yang oke ya. Ya, tadi kita udah dapat bocoran dari yang sudah nonton, alhamdulillah kita udah dibawa naik roller coaster, ngikutin perjalanannya Bima, Adam, Dara, dan yang lain, dan ya kita melihat relasi mantu dengan mertua dan sebagainya. Yang menurut saya ini film yang sangat relate banget, saya sangat suka, dan saya merasa bahwa ini yang kita rindukan selama ini ya. Kita merasa bioskop hanya menjadi tempat asing yang kita mencoba bertemu dengan hal-hal yang setelah kita keluar dari bioskop kita lupa. Tapi insya Allah dengan Dua Hati Biru, saya harap kita pulang membawa kehangatan, membawa harapan baru untuk keluarga Indonesia. Dan harapan semua yang sudah menonton hari ini bisa mengabarkan kepada seluruh keluarga, seluruh penonton film di luar sana, karena besok tiketnya sudah bisa dijual untuk tanggal 17, sehingga daripada tabungannya misalnya pergi kemana-mana untuk nonton Dua Hati Biru, bisa belanjakan tiketnya tanggal 17 sudah bisa dibeli, advance tiketnya mulai besok, ya kan? Dan kemudian kita juga ada beberapa special show sebelum filmnya tayang tanggal 17 itu, dan pada saat setelah tayang kita akan membeli. Biasanya kita lakukan yang dekat-dekat dulu ya kan, Jabodetabek sebelum tayang, tapi setelah tayang kita rencana mau berkunjung ke kota-kota besar yang tunggu lah ya, kayaknya lebih fix kita nanti umumkan secara khusus, tapi ada beberapa kota. Dan Adam sebetulnya sangat pengen ikut ya untuk promo, ya kan? Tapi nanti kita lihat situasinya, karena pasti udah sekolah juga ya kan? Oke, masih akan ke beberapa kota juga Pak, akan menyambangi keluarga-keluarga untuk dikunjungi, tapi kalian mengunjungi keluarga DHB di bioskop juga tentunya akan mendapatkan kehangatan, bisa bertemu artisnya di layarnya pun kita akan merasa bahwa kita bersama-sama mereka kok, nggak berjarak. Kita kayak sedang berdampingan melihat sebuah situasi yang bisa terjadi kapan saja kita ataupun bagian dari keluarga. Sebenarnya untuk
menjawab pertanyaan itu aku harus balikin dulu ke semua orang yang ada di sini. Siapa di sini yang ngerasa keluarganya sempurna 100%? Siapa yang di sini yang ngerasa keluarganya tidak sempurna? Gitu. Pasti semua orang angkat tangan gitu. Karena setiap keluarga itu pasti kayak tidak bahagia dan tidak sempurna dengan caranya sendiri. Nah tapi yang paling penting ternyata setelah ini kan part kedua dari perjalanan sebagai seorang ibu yang buat aku sebagai penulis gitu dan sama Haris gitu sebagai orang tua. Ya ketika kami merasa oke, ini keluarga harus tumbuh, ternyata paling pertama itu harus kita ngakuin bahwa keluarga kita tuh emang gak akan pernah ideal. Tapi justru karena kita mengakui itu, kita tuh bisa mencari tahu apa aja sih yang bisa kita pelajari agar keluarga kita tuh bisa terus tumbuh lebih baik. Nah jadi tantangannya adalah sebenarnya ketika meneruskan dari 2 garis biru, dari kisahnya Dara sama Bima, 2 anak lugu, keluarga yang pecah tapi berusaha untuk tetap menyatu mendukung anak mereka. Ini adalah tahap kedua di pernikahan yang jauh lebih kompleks. Tapi sebenarnya kan yang paling menarik dari keluarga itu, dari pernikahan adalah apapun awalnya, yang paling itu tuh awal mula. Tapi sebenarnya perjalanan panjang, nggak cuma 1 tahun, 2 tahun, atau bahkan bisa 80 tahun ke depan, itu yang paling berharga. Nah, ini adalah kisah keluarga yang walaupun mereka tahu mereka nggak sempurna, mereka itu amat sangat berjuang untuk menyatukan hubungan mereka, untuk mengeratkan diri, untuk menjaga hubungan mereka. Nah, jadi dengan semangat itu, dan saya rasa kita sekarang ada di negara yang sering banget disebut fatherless nation. Yes. Fatherless nation kayak dimana bapak yang belum tentu dibiasakan hadir gitu. Kadang-kadang juga mau hadir nggak ngerti caranya seperti apa. Kita setiap hari sering banget kalau ngeliat sosial media ngeliat spill berita-berita buruk soal pernikahan. Orang tuh sampai di titik yang generasi muda Gen Z gitu kayak skeptis, ngapain sih gue punya gue nikah, ngapain sih gue punya anak. Nanti kadang-kadang kita lupa bahwa itu tuh cuman kayak kalau gunung es itu puncak gunung es. Sebenarnya konflik-konflik kecil, percakapan sulit, bahkan di titik kita sekarang, saya udah umur 39 tahun, itu tuh masih bisa terus dilakukan sama orang-orang terdekat kita. Nah makanya karena itu 2 Hati Biru ada, karena bagaimanapun kalau bukan kita yang menjaga keluarga kita, siapa lagi? Pastinya kita berdua adalah seorang ibu juga, jadi banyak hal yang kita coba lihat dari keluarga kita juga. Jadi apa yang menarik adalah saat kita lagi kembangin dari treatment dan lain-lain, jadi peka banget setiap kali kalau kita pulang ke rumah, apa ya yang anak-anak kita akan lakukan, orang tua kita yang lakukan, dan suami kita yang lakukan gitu. Jadi dan pastinya ada masukan-masukan juga dari teman-teman di sini, aktor-aktor yang sangat-sangat hebat untuk masuk ke karakter itu. Saya tuh suka banget, jadi saya follower Keanu ya, pertama-tama. Jadi saya senang banget. Jadi di antara jutaan follower saya tuh ada saya 1. Tapi yang jelas sih saya tuh suka banget Keanu di acting dia di Keramat. Karena mungkin Keanu selalu bilang enggak, itu kan nggak ada skenario, itu tuh kayak gampang banget. Itu tapi genuine-nya, ketulusan untuk orang berakting itu yang selalu saya pribadi dan juga Dina cari ketika seorang aktor tuh bisa kayak punya follower banyak, punya pengalaman terbang tinggi, tapi kalau dia tidak punya ketulusan untuk menaruh dirinya secara rapuh di layar, itu tuh nggak kena di hati kita. Dan itu ada di Keanu. Nah Keanu itu alhamdulillah dia itu ada di situ. Jadi Keanu suka bercanda gitu, bilang kalau iya kan ngejar-ngejar Papa Rues biar ada di film ini gitu. Tapi kan bagaimana menurut dia kayak gitu. Tapi akhirnya mengubah sama Papa Rues, terus ngeliat Keanu gitu. Terus sebenarnya paling penting adalah saya tuh di film kali ini secara penuh sebagai seorang penulis ingin menampilkan keluarga itu tuh bukan cuma keluarga inti, tapi juga ada support system. Ada seorang paman, ada seorang om, seorang teman dari orang tua kita yang bisa jadi support system kita juga. Makasih ya Mbak ya, saya biasa jadi hantu, sekarang ada jadi peran gitu. Nah, tapi maksudnya akhirnya karena niatnya bersenang-senang gitu, ingin membagi perjalanan, akhirnya makanya keluarga ini tumbuh bersama Iki gitu. Yang alhamdulillah Keanu tuh amat sangat suportif dalam prosesnya. 1, 2, 3, hai. Halo. Makasih banyak udah datang untuk menonton premier 2 Hati Biru untuk pertama kali. Aku pribadi, jujur
ini salah satu yang paling deg-degan sih kayak gitu. Karena kalau aku pribadi belum sempat nonton hasilnya seperti apa gitu. Kalau teman-teman udah nonton, gimana hasilnya teman-teman? Terima kasih. Yang di atas mau pencet hidungnya Angga katanya. Boleh nanti. Habis buka puasa ya. Iya. Kalau aku pribadi sangat senang sih bisa hadir lagi di film Dua Hati Biru ini gitu, karena menurut aku pribadi karakter Bima itu salah satu karakter yang paling apa ya, melekat di ingatan aku paling banyak gitu. Karena ini bisa dibilang Dua Garis Biru salah satu apa ya, momen titik balik aku pribadi juga gitu. Jadi saat dikabarkan untuk hadir lagi di film Dua Hati Biru, itu jadi salah satu momen yang paling aku tunggu-tunggu juga gitu. Karena aku ngerasa Bima itu apa ya, tumbuh bersama aku juga gitu. Dan aku sangat bersyukur bisa apa ya, secara tidak langsung timeline itu juga kayak sebuah takdir yang pas gitu loh. Karena di film juga kurang lebih sama gitu seperti di real life aku sekarang gitu. Jadi untuk bisa mengembangkan karakternya sendiri itu bisa belajar dari diri sendiri. Kira-kira apa aja sih yang udah kita lewatin selama 4 tahun ini setelah pandemi, dan dimasukkan ke karakter Bima yang apa ya, mungkin bagi sebagian orang ngerasa dia masih ada di situ-situ aja, tapi bagi Bima sendiri kan sebenarnya nggak gitu juga sih gitu. Tapi ada beberapa orang yang mungkin sangat relate dan ngerasa dekat gitu, dimana kalau apa ya, pribadi itu selalu dianggap remeh, selalu dianggap kayak nggak pernah cukup dan nggak pernah puas daripada orang lain tuh. Gimana sesulit dan struggle-nya dia sendiri sebenarnya untuk bisa berusaha membuktikan kalau dia juga bisa untuk menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Tapi mungkin karena keterbatasan apa ya, akses, keterbatasan mungkin hal-hal yang bisa dilalui sama dia, itu membuat dia jadi kesulitan untuk bisa terlihat gitu progresnya gitu. Tapi apa ya, melihat Bima menjalani progresnya secara perlahan itu membuat aku jadi semakin apa ya, bersyukur sih sama diri sendiri gitu. Walaupun sedikit apapun yang kita lakukan untuk menjadi lebih baik, ya pastinya itu akan worth it sih gitu. Dan itu yang aku lihat dan aku rasakan di sini. Aku kayak pertama-tama aku mau ngomong makasih banget Mbak Gina, Mbak Dina, Pak Parwes udah mau menghadirkan aku di sini. Aneh nggak? Enggak. Normal. Kayak aku gimana, suka nggak? Suka. Tapi kalian Keren ya. Cowok-cowok paling bilang sarangnya katanya. Iya. Tapi kalian ngerti kan kenapa aku jatuh cinta sama Adam tuh, pada ngerti kan? Nah, jadi aku nggak bisa ngomong kayak karena aku sekarang deg-degan banget. Kebetulan aku juga sama, belum nonton hasil akhir dari filmnya, tapi aku merinding banget ngelihat apa ya, aku emosional banget ngelihat hangatnya teman-teman di sini menyambut filmnya. Semoga kehangatan ini juga bisa dirasakan sama teman-teman yang nantinya akan menonton saat filmnya sudah tayang di bioskop. Terima kasih. Juga kayak, kalau nggak bisa dilihat dengan baik gimana nih, gitu kan. Terus tapi ternyata aku belajar banyak banget dari film ini, betapa pentingnya peran keluarga, pentingnya peran seorang teman dalam lingkungan hidup tuh sehari-hari tuh benar-benar pentingnya support system tuh number one. Maka untuk mendapatkan itu jadilah support system yang baik gitu. Iya. Luar biasa. Kalau semuanya keluarga Dua Hati Biru tekan sekarang. Sebebas apa sih Mbak Gina dan juga Mbak Dina memberikan kebebasan di karakter yang kayak lu bilang di sini kan? Sebebas apa? Iya. Sebebas, udah nggak usah baca skrip, terserah lo deh gitu. Bebas banget. Jadi aku ngerasa aku ada di tangan yang tepat banget sama Mbak Gina, sama Kak Dina, sama Marus, sama Angga, sama Nur, sama semua pemain di sini. Semuanya benar-benar support system yang baik banget untuk aktor yang masih perlu banyak belajar seperti aku. Yes, itu dia Keanu. Terima kasih Keanu. Jadi pesan yang tadi diingat omongan kita adalah
Doniskin gak usah mau pikir jadi tumbal nih. Mohon maaf itu jangan dipetik. Masih banyak pesan-pesan yang bisa dipetik dari karakter Dina, Dara. Itu jelas, ya itu jelas, ya itu jelas betul. Masa mandi bola, tumbal lagi. Ya, dengan kita mainnya tidak di hari Lebaran, memang produser itu atau pemilik film tuh pada pengen main di Lebaran ya. Konon katanya kalau Lebaran banyak orang punya duit terus nonton film ke bioskop. Ya, tetapi menurut saya setelah Lebaran, Mbak Gina sebetulnya tadi berbicara yang sangat menarik sebetulnya. Belum kamu sampaikan di forum ini deh. Tapi tadi kita ngobrol di depan bahwa Lebaran itu adalah silaturahmi yang paling besar, silaturahmi yang sangat besar sekali. Kita tiba-tiba langsung aja mohon maaf lah ya dan batin. Kalau kita ngomongin Lebaran itu kayak ya kalau saya bilang tadi dua hati biru, padanan katanya adalah keluarga. Nah kalau ngomongin Lebaran, mohon maaf lah ya dan batin. Nah tetapi menurut saya sebetulnya yang sangat saya tersentuh pada waktu saya ngedit film Dua Hati Biru adalah yaitu apakah saya sebagai orang tua sudahkah minta maaf kepada anak-anak saya. Nah itu menurut saya adalah hal yang memang butuh momennya gitu yang tepat, bahwa merayakan Lebaran, merayakan silaturahmi ataupun permohonan maaf itu sebetulnya tidak diukur setelah Ramadan 30 hari kemudian dirayakan pada saat Raya Idul Fitri saja, tetapi menurut saya harusnya selamanya. Dan semoga kita tetap akan ada advance ticket sale sehingga orang tetap masih bisa beli tiketnya walaupun tidak langsung di kantor. Ya hari Lebarannya biarlah silaturahmi dulu aja deh. Habis itu kita hangatkan lagi hati kita dengan Dua Hati Biru, sebuah film tentang keluarga yang menurut saya ini hadiah yang sangat baik untuk keluarga Indonesia. Ya saya berharap pribadi sebagai produser juga setelah ibaratnya kalau Lebaran kita ingat kematian dengan horor-horor gitu. Ingat hubungan ke Tuhan gitu. Setelah 17 April nonton film Dua Hati Biru, kita ingat untuk memperjuangkan hidup. Yes. Memperjuangkan keluarga. Uang ya itu maaf tidak murah, maaf harus kita perjuangkan, itu sih. Wow. Nah itu menyambung. Pertanyaan berikutnya. Dari Dua Garis Biru ke Dua Hati Biru. Ketika selesai menulis skenario-nya gitu, terus kemudian ngedit segala macam, Dua Hati Biru tuh langsung muncul sudah di kepala. Karena kita melihat perjalanan dari Dara dan Bima, mereka menghadapi Dua Garis Biru dengan kehamilan, tapi mereka berakhir ketika Dara pergi itu ada dua hati yang terluka, yang pedih, bittersweet rasanya. Mereka menyelamatkan anak mereka, Dara pergi demi cita-cita dan kehidupan lebih baik, Bima hadir bersama keluarga untuk menjaga, tapi ada hati yang biru yang belum tahu nih mau arahnya kemana. Jadi setelah itu, jadi Dua Hati Biru itu buat saya pribadi sebagai penulisnya, sebagai ibunya, itu ini adalah kisah dua anak manusia yang selalu berjuang untuk menemukan warna-warna lain dalam hidupnya. Jadi mereka tidak menyerah dalam kesedihan, mereka nggak menyerah karena mereka pernah gagal, mereka nggak nyerah karena hidup mereka tuh beda sama yang lain. Tapi Dua Hati Biru ini melambangkan bahwa ya mereka tuh percaya ketika mereka selalu bersama, mereka memperjuangkan dua hati mereka akan menemukan biru yang mungkin masih biru tapi biru yang lebih cerah. Ternyata bundanya Farel udah DM Gina dari 2022. Langsung jadi waktu itu langsung aku save di Instagram,
calon pemeran Adam. Wow. Jadi emang jodoh. Emang jodoh ya? Ya sebenarnya kalau ibunya Farel nggak DM nggak ada sih kalau dia. Lalu di series aku yang sebelumnya aku sempat kerjasama dengan Farel. Iya. Ya, terus saat itu menurut aku tuh dia sangat-sangat cerdas banget. Karena di skrip itu kan juga peran anak kecil tuh cuma dikit. Tapi menurut aku potensi anak ini tuh jauh. Karena dia suka banget ada di set, suka banget dengan acting. Jadi itu emang udah di kayak ya udah darah dagingnya dia gitu. Jadi di sini aku juga rekomen, dari casting director juga rekomen, ternyata nama yang sama. Terus aku percaya bahwa semua pemain itu harus ada chemistry, bukan hanya dengan lawan main, tapi dengan director, dengan kru, dengan siapapun yang ada di tim kreatif. Dan saat itu pas seleksi yang terakhir, kita sempat hadirkan Angga, biar kita lihat dari anak-anak ini yang diseleksi siapa yang paling pas secara chemistry. Dan akhirnya Farel adalah salah satunya. Terus setelah itu pun saat kita menjalankan semua kreatifnya, ternyata Farel tuh sangat komunikatif. Jadi dengan tim-tim kita kayak wardrobe nih, kostum, dia bisa pakai dan dia bilang Farel tuh nggak suka baju ini karena gatel. Jadi hal-hal kayak gitu tuh menjadi kayak karena sangat komunikatif membuat proses kreatif kita juga lancar banget. Jadi kita yang penting adalah buat pemain adalah kenyamanan. Dan ternyata anak 4,5 tahun ini sangat-sangat komunikatif banget. Ini penting banget buat aku, makanya seneng banget kerja sama Mbak Putri, sama Frans gitu, sama Dina, adalah komitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman untuk anak-anak. Karena anak itu tuh gampang banget tuh dieksploitasi lah ketika hubungannya sama orang dewasa. Karena mereka lemah posisinya, terus mereka karena lucu banget kayak udah dia lagi gitu. Nah paling penting adalah semua orang yang terlibat di Dua Hati Biru sadar bahwa kita ini setara sebagai manusia bersama aktor kita siapapun. Titik setaranya adalah opening film ini. Itu tuh karena Farel dia satu hari tuh ini main-main kayak mumi-mumi. Dia menawarkan kepada saya, ini seru loh mainan kayak gini, dan akhirnya kayak seru ya Farel ya. Akhirnya itulah dia yang bilang, jadi diambil. opening scene-nya itu gitu. Jadi anak ini tuh kayak dia bisa memposisikan diri nggak itu saya setara, dan itu nggak mungkin terjadi kalau alhamdulillah orang tuanya, neneknya gitu, itu juga memperlakukan Farel tuh dengan kasih sayang dan juga setara gitu. Nah itu pertama. Terus yang kedua adalah bersama Mbak Putri dan Frans, kami mengajarkan bahwa ini tuh acting. Jadi dia tuh tahu dia adalah aktor Adam dan dia adalah Farel. Jadi dia tuh ketika by the time dia pulang di jemputan gitu, dia adalah Farel, nggak mau dipanggil Adam lagi. Tapi ketika dia set, dia adalah Adam. Nah, ketika adegan-adegan emosional kan sebenarnya kan BM nih ya sutradaranya banyak banget long take Adam. Maksudnya dan dia itu berubah adegannya dari dia adegannya kayak dia sedih biasa tiba-tiba histeris. Karena itu tuh penting banget, dan jujur pribadi tuh ngotot banget karena saya sama dia tuh ingin menunjukkan bagaimana sih inner child kita terluka itu muncul gitu. Nah, untuk itu kan butuh aktor yang bisa konsisten, dan ketika kamera tidak berhenti, kita dengan bersama dengan pemainnya, karakternya di layar, kita alami ngikut perjalanan karakter mereka. Nah, disitulah ada kita latihan, kita tahu kalau Adam tuh cuma bisa 2 take, terus kemudian kita pertama blocking dulu, terus kemudian bersama Frans kayak latihan combat gitu, ini kira-kira gimana, udah selesai semuanya, kita kemudian grounding. Nah itu alhamdulillah Ibu Putri ini jurusan psikologi UI dulu gitu. Jadi ketika dia, dan itu emang spesifik, gue harus sama Putri nih karena dia psikologi UI, gue percaya. Nah teman-teman sahabat-sahabat gue psikologi UI, gue percaya jaminan mutu gitu. Nah jadi akhirnya ketika grounding kita ngeliat, misalnya dia udah nih histeris nih, Adam udah grounding, tarik nafas panjang. Kalau adegan terakhir ada tiup ini kayak gitu, ada bagian dari grounding, dan kemudian rilis, selesai, udah dia normal lagi. Nah tapi itu komitmen dari dia harus tidur siang, dia makannya seperti apa, itu adalah kerja sama semua pihak. Paling enak sih ibunya Farel ya. Kalau saya datang syuting langsung ada incusnya banyak. Ya tapi ya itu nggak mungkin terjadi kalau para partners actingnya, para keluarga, terutama orang tuanya enggak sabar sekali. Itu tuh luar biasa sih mereka. Ini kerja keluarga. Kerja keluarga. Tepuk tangan dong sekali lagi.
Ya, gitu deh. Karena nggak cuma ngurusin anak kan, di sini ngurusin sebagai istri juga di Benar, juga benar banget. banget. Jadi yang katanya keluarga tumbuh itu bukan hanya di pernikahan yang baru, tapi kita pun sebagai seorang ibu harus tetap tumbuh dengan anak-anaknya. Kita juga harus tumbuh dengan cucu kita, karena setiap ada orang baru itu ada perkenalan, bukan ego yang kita berikan, tapi bentuk apa yang harus kita kasih ke anak-anak ini. Ya, kasih sayang pastinya akan sampai nanti ya, gitu. Seorang ibu pasti akan seperti apapun bentuknya pasti akan dibela anak itu. Udah melakukan kesalahan, bagi ibunya tetap aja ada hati yang anakku tuh nggak gitu. Pembelaan itu pasti tetap ada, karena kita tumbuh dalam bentuk apapun. Kekurangan itulah yang akan menjadikan kita menjadi lebih baik nantinya. Karena benar, keluarga yang tumbuh itu akan menjadikan sesuatu yang lebih baik. Di Dua Hati Biru ini, saya merasakan kalau saya dibilang sombong, karena memang orang tua kadang-kadang suka seperti itu. Karena kita mempunyai pelajaran yang banyak. Tapi bukan berarti pelajaran yang banyak itu bisa menyakiti yang lainnya untuk yang baru. Karena mereka tumbuh, kita pun tumbuh. Jadi dengan adanya sesuatu yang tumbuh ini, akhirnya keluarlah cabang baru yang bisa dikatakan ego dihilangkan, kasih sayang yang kita berikan. Wah. Untuk yang baru. Itu dia. Juga merasakan pertumbuhan itu di Rika gitu ya, dan saya menikmati perubahan karena 4 tahun yang Rika jalani gitu ya, jangankan 4 tahun ya, kita 4 hari, 4 minggu, 4 bulan aja bisa berubah gitu. Secara emosi, jalan pikiran gitu. Jadi saya merasakan sekali waktu saya menerima skrip bahwa Rika itu sekarang jadi lebih, karena pertumbuhan yang dijalani, karena jadi lebih bisa mendengar, lebih bisa tidak sekeras dan sekuat di dua garis biru gitu. Jadi pasti teman-teman juga udah ngerasain tadi ya bahwa Rika nggak sejudes dulu gitu. Lebih judes besan saya mah. Dia stabil, kejudesannya stabil. Stabil kalau saya. Kalau saya sekarang ikut besan aja. Besan kayaknya karena lebih matang tahu yang lebih baik. Iya. Karena suami saya kan lebih matang banget. Bahkan besan lagi marah bisa sebut-sebutnya ditantrin pulang ya. Jadi mbak bongkar saya. Halo. Iya, mau ada yang disampaikan karena kakak-kakak di sini bangga banget loh dan senang banget tadi lihat acting kamu di film itu. Ini sama papa sama mama nih. Gimana mana? Aku baru banget nonton film ini loh. Wow. Terus gimana? Setelah apa gimana? Suka dong. Suka dong. Soalnya sampai ditarik pakai tali. Gimana tuh syutingnya Sama begitu? itu loh yang waktu di atas. Iya. Terus? Seru dong. Suapin sama bawah sampai. Sama baba apa sama mama seru mana? Dua-duanya. Udah. Lu check out sekarang. Terima kasih lagi untuk Farel dong. Thank you banget Farel. Luar biasa. Nanti nanti ngobrol lagi dengan pertanyaan. Iya. Emang gue nggak lupa gue. Untuk aku pribadi sebenarnya ada salah satu postingan aku kayaknya hari ini di story yang aku repost dari mamanya Farel. Itu adalah pertemuan pertama aku dengan Farel gitu di lokasi kantornya Wahana Kreator, dan itu adalah momen pertama kali ketemu gitu saat screen test. Dan saat screen test pun entah kenapa udah berasa deket banget gitu sama si Farel gitu, dan gak ada kecanggungan sama sekali gitu. Bahkan mungkin kalau kalian lihat di foto itu jadi momen yang kayak
kok gemes banget, padahal itu adalah momen pertama kali ketemu dan kita nggak kenal sama sekali sebelumnya gitu. Sedangkan kalau untuk biasanya anak kecil untuk bisa misalnya berkomunikasi atau bahkan dekat sama orang lain itu kan pasti butuh proses dan butuh waktu gitu. Tapi entah kenapa Farel adalah satu anak yang menurut aku sangat keren banget gitu. Jadi bisa langsung entah kenapa bisa berusaha untuk dekat sama kita gitu. Dan untuk masalah kayak apa yang kita lakukan selama di lokasi syuting gitu, kayak setelah misalnya lagi break atau persiapan bahkan gitu saat reading, dia adalah sosok yang sangat cerdas di mana dia nggak pernah kehabisan ide untuk bikin games gitu. Jadi umur dia yang 4 tahun ini aja dia bisa kayak mengarrange gitu bagaimana cara dia untuk bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang lebih berumur dari dia gitu, dengan cara ikut ke dalam dunianya dia gitu, bermain games gitu. Sesimpel yang kayak bahkan terakhir kita bukber kemarin gitu sama pemain dan sutradara, dia bisa nyiptain mainan gamesnya dia sendiri yang seru banget, yang bahkan kayak kita yang gede aja nggak kepikiran lagi games yang sesimpel itu tapi bisa jadi seru banget gitu. Dan itu jadi salah satu hal yang aku suka banget sih dari Farel. Dan untuk misalnya hal lainnya adalah kayaknya privacy sih. Menurut aku jarang banget anak kecil yang kayak udah paham banget sama privacy gitu. Misalnya kayak bahkan mau ganti baju atau ke toilet gitu, dia tahu misalnya kayak nggak boleh ada yang temenin aku gitu, misalnya kalau selain mamanya pastinya gitu, karena dia tahu batasan privasi dia itu seperti apa gitu. Kecuali emang ada di satu momen yang kayak dia mungkin lagi dekat banget, kayak ini harinya mama atau harinya papa gitu, jadi kita bisa nemenin dia saat emang itu sesuai sama konsennya dia gitu. Jadi menurut aku pribadi, dengan umur dia yang semuda ini udah bisa tahu kayak hal-hal yang menurut aku essential, itu menurut aku sangat luar biasa sih. Nambahin dikit, waktu hari-hari dimana dia merasa kayak kami boleh menemani dia, sesimpel menemani dia ganti baju, misalnya ganti atasan gitu, mama boleh temenin, mama boleh masuk, itu tuh kita merasa warm banget ya pasti. Dan dari awal banget ketemu sama Farel, memang bahkan sampai sekarang itu tingkat kedekatan kami tuh makin dekat dan makin dekat dan makin dekat dan makin dekat terus gitu. Dia seperti semua yang udah dibilang sama Kak Angga, memang kita dia anak yang sangat cerdas dan sangat sangat, aduh aku jadi ke-distract. Anak yang sangat cerdas dan sangat sensitif, betul, adaptif, betul. Dan kami memang kalau pertanyaannya di base camp gitu, kami suka main misalnya ular tangga, dan kami selalu tidur siang tuh, misalnya aku temenin dia tidur siang atau babanya temenin tidur siang. Jadi kami memang saat syuting terutama kami merasa seperti keluarga kecil beneran. Skripnya ada, tapi agak kagok gitu. Terus karena Mbak Gina orangnya benar-benar kayak gimana ya? Dia tuh cepat banget nge-scan aktornya, sama Kak Dina juga kayak, wah aktor gue butuhnya ini nih. Daripada dia marah-marah, mendingan solusi aja deh gitu. Jadi sering banget kayak ada solusi-solusi yang bikin aku lebih mudah mainin scene-scene di dalam film ini. Berarti tetap ada skrip, tapi tetap ada kayak improvisasinya juga, begitu? Skrip itu ada, improvisasi sangat ada. Oke. Banyak improvisasi. Betul, itu aja. Enggak. Ya, tapi sebenarnya karakter Ibu Lulu Tobing dan Pak David, Mbak Burika dan Pak David itu sebenarnya udah, kalau saya pribadi nih, lu gak kebayang kalau film akan ada sequel. Yeah. Tapi kebayang kalau ini tuh sebenarnya karakternya bakal gimana ya. Saya deep inside tahu kalau ini penuh konflik sebenarnya keduanya. Dan kemudian akhirnya ketika Dara kan dalam perjalanannya kan harus melihat contoh yang tidak sempurna, paling ekstrim dalam hidupnya, makanya ada adjustment dalam film ini gitu. Biru semuanya kembali ke penonton. Yes. Gitu. Iya. Ke
kearifan lokal. Adalah harapan. Harapan. Bagina? Keluarga adalah kesempatan. Oke, Angga? Keluarga itu kumpul nanti 17 April. Mas Aris dulu, Mas Aris. Satu kata Mas, keluarga. Tumbuh. Tumbuh, Papa Ras. Kan tadi udah keluarga ya dua hati biru. Dua hati biru. Nura? Penerimaan. Penerimaan. Terakhir Adam, Farel silakan. Keluarga? Keluarga adalah kita. Kita. Luar biasa. Oke, kita mau tambah Adam. Ya.